Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku, jamaah salat asar dari Masjid Imam Syafi'i yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Pada sore hari ini kita memasuki pertengahan pada bulan Ramadan, dan tinggal setengah bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Syawal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali. Amin yaitu Allah, ya Allah kabulkanlah doa saya. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya aminkan. Salah satu doanya adalah rahima anfun ri'in adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Maka sungguh hina, ya Allah hinakanlah orang-orang yang dia itu berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan. Mereka selalu tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di muka bumi ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali akan membuka pintu surga. Maka jangan sampai kita menghilangkan kesempatan pada sisa 15 hari terakhir ini, ya, agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita semuanya, terutama pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita, menerima salat kita, menerima qiyamul lail kita, dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa harta. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya bahkan untuk tidak melupakan urusan dunia. Tetapi jangan sampai urusan dunia itu melupakan urusan akhirat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan ya tentang hakmu dalam urusan dunia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Ya, ketika ada panggilan untuk menjalankan salat Jumat, maka hendaknya kita menjalankan salat Jumat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli tersebut. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka itu lebih baik bagi kalian jika engkau mengetahuinya. Tetapi apa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Maka jika engkau telah selesai menjalankan salat, maka berpencarlah kalian semuanya. Ya, untuk jual beli, untuk berdagang, untuk mencari nafkah-nafkah yang lainnya, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memiliki harta yang sudah kita kumpulkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka pada bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia untuk kita berhemat, mengeluarkan harta kita dan kita gunakan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya bagi orang yang dia itu mengeluarkan hartanya. Dan pada bulan Ramadan hendaknya kita itu menghemat hartanya untuk belanja untuk diri kita sendiri. Dan kebanyakan manusia pada bulan Ramadan mereka sibuk dengan belanja sana sini. Ya, sibuk mengeluarkan hartanya untuk sana dan sini. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur segala urusan manusia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, bahkan untuk urusan dunia maupun untuk urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan memberikan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang dia itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agamamu dan aku ridho dengan agama Islam dan aku telah kesempurnakan kenikmatan-kenikmatan bagi kalian semuanya. Dan ini menunjukkan ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Ya, Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya untuk berhemat. Ramadan mengajarkan kita semuanya untuk mengeluarkan sedekah. Ya, kita berhemat pada bulan Ramadan. Karena apa? Di siang hari kita berpuasa. Dan mana kalau di siang hari kita itu bisa makan lebih dari 3 kali, 4 kali sampai 5 kali. Ya, tapi pada bulan Ramadan kita hanya bisa makan 2 kali saja. Ya, pada waktu sahur dan pada waktu ketika kita itu berbuka. Ya, bahkan kalau ketika kita itu berbuka untuk makan tengah malam saja sudah malas. Ya, sudah kekenyangan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan 2 kenikmatan. Ya, nikmatun inda fitrihi wa nikmatun inda liqa'i rabbih. 2 kenikmatan ketika dia itu apa? Beriftar. Allah Subhanahu wa taala ketika dalam satu hari kita merasakan lapar, merasakan haus, dan ketika apa datang waktu buka Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan kita semuanya. Ya. Dalam satu hari ketika kita makan 3 kali atau lebih, ya, kita boros beras, ya, kita boros makanan, kita boros harta. Tetapi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semuanya untuk berhemat. Dan pada dasarnya kalau manusia itu makan hanya 2 kali saja itu sudah cukup. Ya, perut tidak berontak, ya, dan yang lainnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtahi biha wajhallah
illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk menginfakkan harta untuk kebutuhan keluarga. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tunfiqu nafaqatan. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, kecuali engkau akan mendapatkan ganjaran yang besar. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengatur pembelanjaan harta. Ya, karena apa? Harta yang kita peroleh harus halal. Harta yang kita peroleh harus dengan cara yang benar. Dan ketika kita membelanjakan maka juga harus dengan cara yang benar. Kita ingat ketika ada orang Badui, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asy'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama' fayaqulu ya rabbi famat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun fahudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Ya, ada orang Badui yang dia itu melakukan perjalanan di padang pasir, di tengah panasnya matahari, teriknya matahari. Itu mengatakan ya Rabbi wahai Tuhanku. Tetapi apa? Famat'amuhu haramun, makanannya dari hasil yang haram. Wa masyrabuhu haram, dan minumannya dari minuman yang haram. Wa hudiya bil harami, ya, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kalau kita ingin mendapatkan harta dengan cara yang halal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semuanya, di akhir zaman manusia itu tidak peduli bagaimana dia itu mendapatkan harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, perjudian merajalela, riba merajalela, simpan pinjam, ya, yang mengandung keharaman merajalela, pinjaman online merajalela, pencurian merajalela, perampokan merajalela, pembunuhan di mana-mana. Dan itu merupakan tanda-tanda dengan dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser dua telapak kaki manusia nanti pada hari kiamat sampai semuanya kita itu akan ditanya an umrihi fima afnahu. Bagaimana umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, kemana kita akan habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu, bagaimana kita itu mengamalkannya. Ya, apakah kalau kita punya ilmu, apakah kita amalkan ataukah kita tidak? Betapa banyak orang yang dia itu berilmu tetapi mereka itu tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dan tentang hartanya, bagaimana dia itu memperoleh harta tersebut dan dikemanakan harta tersebut, digunakan untuk belanja yang baik atau untuk belanja yang jelek. Ya. Wa an jisfihi fi ma ablah, dan bagaimana tentang tubuhnya, untuk apa dia itu gunakan. Ya, hadis yang sangat mulia ini menunjukkan kepada kita semuanya, harta yang kita dapatkan selama berhari-hari, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita belanjakan untuk hal-hal yang pemborosan, ya, yang berlebihan, atau kita hemat? Ya, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur manusia itu terbatas, ya, dan kesehatan manusia itu terbatas. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, ya, tetapi kalau kita sudah tua, tidak mampu kita itu untuk bekerja, tidak mampu kita itu untuk mencari nafkah, ya, tidak mampu kita itu untuk mencari harta yang berlebihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita untuk berhemat, tidak berboros-boros, ya, tidak membelanjakan dengan berlebihan. Bukankah baju yang kita pakai, ya, itu bertahun-tahun masih bisa kita pakai?
tidak harus lebaran dengan baju yang baru, tidak harus lebaran dengan sepatu yang baru, tidak harus lebaran dengan apa HP yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru, tidak. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, ya, beliau itu tidak pernah menyimpan makanan. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kelaparan. Bahkan begitu juga yang dialami oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kelaparan sampai datang kepada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya merasakan kelaparan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, hal laki ta'am?" Apakah kamu punya makanan? Ya. Maka Aisyah mengatakan, "Hanya satu kurma wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka diambillah kurma tersebut. Maka Aisyah protes, "Bagaimana kita makan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kurma itu kamu ambil?" Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang membagi kurma itu menjadi 3 bagian. Dibagi oleh sahabatnya, dimakan oleh beliau, dan dimakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan ketiganya kenyang. Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya memakan dengan apa? Roti yang terbuat dari gandum saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan sederhana. Walaupun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih memiliki hutang kepada seorang Yahudi berupa apa? Baju perang. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita sifat zuhudnya, ya, sifat sederhananya, agar kita semua kaum muslimin, ya, melihat bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Bagaimana kita mengatur pembelanjaan harta kita, terutama pada bulan Ramadan, ya, kita gunakan untuk infak dan sedekah. Karena pahala kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita membelanjakan untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita itu boros. Jangan sampai kita itu berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah." Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Ya, ada orang yang dia itu memiliki harta, bajunya sudah robek-robek, bajunya sudah lusuh, tapi dia itu mampu untuk membelanjakan hartanya untuk membeli baju yang baru yang sederhana. Maka juga Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersifat pelit, ya, bersifat kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, manusia ketika dia itu mampu untuk makan tahu dan tempe, tetapi hanya dia itu memakan nasi dan juga kecap saja, ini juga tidak boleh. Karena manusia itu butuh gizi agar dia itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semuanya agar kita itu berada di tengah-tengah. Ya, tidak bersifat mubadzir berlebihan dan tidak bersifat kikir di dalam kita itu membelanjakan harta. Ya, pada bulan Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya juga untuk bersifat tengah-tengah. Jangan sampai ketika kita menjelang buka, ya, datang ke masjid mencari makanan untuk berbuka puasa, lantas dia itu pergi ke rumah makan, ke sana ke sini, ke warung-warung, dibeli semuanya, sehingga menjadikan kita itu mubadzir. Ya, sedangkan perut kita itu terbatas, sedangkan lambung kita itu terbatas, sedangkan kekuatan kita itu untuk makan terbatas. Ya, dan jangan sampai kita itu tidak mau berbuka. Ini juga salah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk berbuka. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabatnya yang dia itu apa? Setiap harinya dia itu berpuasa, tidak pernah apa? Tidak puasa. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa ana afturu wa ana shaim. Ketahuilah bahwasanya saya itu juga berpuasa dan saya ini juga tidak berpuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqula maluman maksura. Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya apa? Kita itu bersifat kikir, dan janganlah kalian terlalu mengulurkan atau bersifat boros, banyak mengeluarkan harta kita untuk apa? Berboros-borosan. Ya, dikatakan juga innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang dia itu berboros-boros itu apa? Termasuk golongan dari apa? Syaitan. Ya, termasuk teman-temannya syaitan. Ya. Dan kita perlu waspada tentang fitnah harta. Kerusakan-kerusakan harta kita perlu kita waspadahi dalam hal yang berhubungan dengan membelanjakan harta kita, terutama pada bulan Ramadan menjelang dengan hari raya. Ya, kita beli semuanya barang-barang, kita koleksi semua. Ya, maka ini kerusakan-kerusakan yang menimpa kaum muslimin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semuanya, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya pada setiap umat di muka bumi ini pasti ada ujiannya masing-masing. Dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan difitnah dengan harta. Maksudnya apa dengan fitnah harta? Menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan. Ya, kita disibukkan dengan mencari harta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula? Bukankah akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia? Ya, kita disibukkan dengan urusan dunia, tapi apa kita melupakan untuk urusan akhirat kita? Kita lupa untuk membaca Al-Quran. Ya, alangkah baiknya kalau kita di sela-sela istirahat kita bekerja, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Maka barang siapa yang dia membaca Al-Quran satu huruf saja, itu akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu huruf itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semuanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya anak-anak yang engkau miliki dan harta-harta yang engkau miliki adalah merupakan fitnah bagi kita semuanya. Ya, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan terhadap kecintaan kita berlebihan terhadap harta dan sifat rakus dan ambisi untuk mengejar dunia, dan ini merupakan tabiat-tabiat syaitan yang itu bisa menghancurkan kita semuanya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersifat zuhud dalam masalah harta. Ya, zuhud dalam harta dan dunia. Bukan berarti kita itu apa tidak mau mencari harta, tidak mencari infak, tidak mencari rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Hendaknya kita itu bersifat zuhud terhadap dunia dengan tidak menyia-nyiakan harta-harta kita. Kemudian selanjutnya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melipat gandakan pahala-pahala kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling gemar untuk sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Dan ketika beliau pada bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling semangat untuk bersedekah. Lebih membara lagi di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril alaihi salatu wasallam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan
fayudarisahul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya di bulan Ramadan, dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kenapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan? Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Ya. Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, al-judu berarti apa? Rajin dan banyak memberi, yaitu bersikap dermawan. Ya, Ibnu Rajab juga menyebutkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul sangat banyak sekali sifat-sifat dermawan. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar dengan ilmu dan harta beliau. Kita tidak pelit untuk menyampaikan ilmu pada bulan Ramadan. Tidak pelit untuk menyempatkan diri kita untuk beramal pada bulan Ramadan. Tidak pelit untuk mengeluarkan harta kita pada bulan Ramadan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar dermawan dengan ilmu dan hartanya beliau. Beliau juga mengorbankan jiwanya pada bulan Ramadan. Ya, beliau juga memberikan manfaat yang banyak pada umatnya dengan berbagai cara pada bulan Ramadan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar untuk sedekah, memberikan makan kepada orang yang dia itulah lapar, menasihati orang yang dia itu bodoh, memenuhi hajat seseorang dan mengangkat kesulitan seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang dia itu memudahkan urusannya kaum muslimin di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Betapa banyak kaum muslimin di dunia pada bulan Ramadan yang mereka itu mendapatkan kesulitan. Maka alangkah baiknya pada bulan Ramadan kita membantu mereka semuanya. Apa yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat untuk bersedekah pada bulan Ramadan? Apa sebabnya? Yang pertama, karena pada bulan Ramadan adalah waktu yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan. Ya. Dan yang kedua, Ramadan adalah bulan untuk kita itu bersedekah, membantu orang yang berpuasa, memberikan makanan untuk orang yang berpuasa. Karena apa? Doanya orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita dapatkan ya pada bulan Ramadan melainkan kita itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada bulan Ramadan adalah doa yang mustajabah. Harta yang kita keluarkan untuk membuka pintu-pintu kebaikan dengan memberikan makan untuk orang-orang berpuasa, dan orang yang berpuasa itu mendoakan kepada kita untuk semuanya, niscaya insyaallah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa saja yang memberi makan orang yang dia itu berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang dia itu berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya. Begitu juga ya ketika ada orang yang dia itu tidak mampu untuk berpuasa, sehingga dia itu menganjurkan dirinya untuk membayar fidyah. Ya, contohnya apa? Orang yang dia itu sakit tahunan, tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka boleh apa dia itu membayar fidyah. Ya. Ketika orang yang dia itu menyusui karena khawatir pada dirinya sendiri, khawatir kepada bayinya, maka boleh dia itu mengeluarkan fidyah sebagai pengganti dari puasanya, dan diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh berupa uang, tapi berupa makanan yang kita makan
setiap harinya. Sebab yang ketiga, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat sekali ya untuk bersedekah pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semuanya, dan kita itu akan dibebaskan dari api neraka, terlebih ketika kita itu bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuriha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha. Sesungguhnya di surga itu ada kamar yang bagian luarnya itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam, dan bagian dalamnya bisa dilihat oleh orang-orang yang di luar. Faqama A'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Maka ada orang Badui, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa rumah-rumah tersebut dengan keistimewaannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman atobal kalama wa at'amat ta'ama wa adama siyama wa shallalillahi billahi wan nasu niyam. Rumah di surga itu, villa di surga itu untuk orang yang dia itu ketika dia itu berucap dengan ucapan yang baik, dengan lisan yang lembut, ya, dengan ucapan yang baik, wa at'amat ta'ama, dan untuk orang yang dia itu gemar memberikan makan kepada orang yang butuh, wa adama siyam, dan dia itu orang yang selalu berpuasa dengan puasa sunnah dan puasa yang wajib, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang dia itu gemar salat malam di saat manusia sedang tidur terlelap. Ya ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Sedekah kita yang kita keluarkan pada bulan Ramadan, ya bukan hanya kita itu hanya sekedar mengeluarkan harta, tapi kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya sangat mulia sekali. Dan sebab yang kelima kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gemar bersedekah pada bulan Ramadan adalah menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab meraih ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa api neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyamu junnah minan nari ka jannati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah pelindung dari neraka. Tameng untuk seseorang. Sebagaimana ketika orang yang dia itu berperang, pasti dia itu butuh pelindung dengan tameng tersebut agar dia itu tidak tertebas dengan pedang, agar dia itu tidak tertembus dengan peluru. Maka perisai dan penghalang agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka adalah puasa. Ya, asyamu junnah wa ana ajzi bihi, dan puasa itu yang membalas hanyalah Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan mengenai sedekah dan salat malam, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar was-salatu ar-rajuli min jawfil lail. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Ya, begitu pula salat yang dilakukan oleh seseorang ketika diselepas tengah-tengah malam. Ya. Kemudian yang keenam, apa sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gemar menjalankan sedekah? Ketika beliau itu berpuasa, dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Ya. Kita tidak pernah lepas dari kesalahan-kesalahan pada bulan Ramadan. Maka untuk menyempurnakan kesalahan-kesalahan kita, menyempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan, maka ditutuplah bulan Ramadan itu dengan apa? Kita disyariatkan untuk sedekah dan untuk zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minal lahwi war-rafasi wa tu'matun lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah
untuk mensucikan orang-orang yang dia itu berpuasa dari kata-kata yang sia-sia, dari kata-kata yang kotor, dan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, ya. Kemudian bagaimana kita itu mengeluarkan harta kita pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah ada nafkah, ada zakat, dan ada sedekah, ya, yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yakdhi bihi wa yu'allimahu. Tidak boleh hasad kepada dua orang, ya. Kita itu tidak boleh hasad kepada dua orang, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, ya. La hasada illa fisnatain, tidak boleh kita itu hasad kecuali apa? Pada dua orang. Maksudnya apa? Pada hukum asalnya kita itu hasad dan dengki tidak boleh. Tetapi kalau kita itu hasad pada ciri dua orang ini maka dibolehkan. Rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi fil haq, itu orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta, lalu dia itu infakkan pada jalan kebaikan. Maksudnya apa? Kita boleh iri terhadap orang yang dia itu punya harta banyak, yang mana dia itu gemar sedekah, yang mana dia itu gemar untuk infak, gemar untuk zakat, ya, gemar untuk mewakafkan kepada orang lain. Maka boleh kita itu hasad, ya, andaikan saya itu punya harta seperti dia, saya akan gunakan untuk sedekah, saya akan gunakan untuk infak, ya, saya gunakan untuk zakat, saya akan gunakan untuk wakaf, ya. Kemudian warajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yakdhi biha wa yu'allimah. Dan iri yang kedua yang boleh adalah iri terhadap orang yang dia itu punya ilmu, orang yang dia itu punya ilmu yang dia gunakan untuk apa? Mengamalkan ilmunya, dan dia gunakan untuk mengajarkannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang dia itu punya ilmu, ya. Maka apa? Boleh kita itu iri terhadap orang yang dia itu berilmu. Karena apa? Mereka itu bisa mengamalkan dan mereka itu bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, bahwasanya mengeluarkan harta dalam kebaikan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang yang wajib untuk dinafkahi dengan sikap yang sederhana dan tidak bersifat pelit dan boros. Kita punya istri dan kita punya anak dalam satu keluarga, maka kewajiban bagi seorang suami adalah untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan keluarganya. Tetapi apa? Tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Kita mengajarkan kepada istri kita agar apa? Mereka itu bersifat sederhana. Mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka itu bersifat sederhana, ya, agar orang lain tidak memandang kita sebagai orang yang berlebihan, ya. Bukan berarti kita itu harus bersifat pelit, ya, bersifat bakhil, ya, bersifat kikir, tidak. Tetapi apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat sederhana, ya. Dan tetap kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang bapak untuk menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, ya, untuk istri kita dan untuk anak-anak kita semuanya. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk menunaikan zakat dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ulama yang menyatakan bahwa siapa saja menunaikan zakat maka dia itu terlepas dari sifat pelit, ya. Zakat ada zakat mal, ya, zakat dari harta kita dalam 1 tahun kita keluarkan zakatnya. Ada zakat fitrah, ya, untuk menjernihkan kita pada bulan puasa. Kita pada bulan puasa tidak pernah terlepas dari kesalahan-kesalahan, ya, kita keluarkan zakat kita untuk keluarga kita, ya. Maka ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban bagi seorang hamba dan merupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan.
Dan yang ketiga, mengeluarkan harta kita untuk sedekah yang sunnah. Ya. Menyambung keluarga kita, memberikan apa? Harta kita untuk orang tua kita yang sudah tua, untuk mertua kita yang sudah tua, untuk saudara-saudara kita yang kelaparan, tetangga-tetangga kita yang kelaparan, yang sedang sakit, kita berikan harta kita untuk mereka, untuk meringankan bebannya. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat istrinya Aisyah sedang masak, beliau memerintahkan kepada Aisyah, banyakkanlah kuahnya, sehingga kita itu bisa memberikan kuah itu terhadap apa? Para tetangganya, para tetangga Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Battal rahimahullah taala beliau mengatakan, barang siapa yang menyalurkan hartanya untuk 3 jalan di atas tadi, untuk kepentingan keluarganya, menginfakkan untuk istri-istrinya dan anak-anaknya, dan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat dan untuk hal-hal yang sunnah, maka sungguh dia itu tidak pernah menyia-nyiakan hartanya. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang dia memberi nafkah kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah wa dinaran anfaqtahu fi rakabatin wa dinaran tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dinaran anfaqtahu 'ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlika. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan ya untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya itu lebih besar. Ya, harus kita utamakan keluarga kita. Ya, harus kita utamakan istri-istri kita dan anak-anak kita semuanya. Setelah mereka itu tercukupi semuanya, barulah kita gunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Tidaklah para hamba ya berbagi hari di dalamnya, melainkan itu ada 2 malaikat yang akan turun. Salah satunya mereka itu berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang-orang yang dia itu senang untuk berinfak. Yang lain malaikat mengatakan, ya Allah berilah kebangkrutan, berilah kehinaan, berikan kebangkrutan kepada orang-orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya. Ya, bahkan orang tua itu diberikan nafkah jika mereka itu membutuhkan. Ya, nafkah anak kepada orang tuanya itu dihukumi wajib ketika memenuhi 2 syarat. Orang tua kita yang miskin dan sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah, maka itu tanggungan dikembalikan kepada anaknya. Ya, orang tua yang gila dikembalikan nafkah itu kepada anak-anaknya. Dan orang yang tua yang sudah kehilangan ingatannya, ya, itu juga dikembalikan kepada anak-anaknya. Dan nafkah seseorang kepada anak-anaknya juga dihukumi wajib jika anaknya itu miskin dan masih kecil, belum balik, dan anaknya yang dia itu belum kuat untuk bekerja, dan anak yang dia itu kehilangan keingatannya, maka itu juga menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka kemudian jika mereka itu memberikan harta kepada anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka itu upah. Ya, menyusukan anak-anak kalian semuanya, berikan kepada mereka itu upah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang benar. Yang ketiga, kita harus membayarkan zakat mal kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu apa? Engkau membersihkan dan mensucikan mereka semuanya, dan mendoakanlah untuk mereka. Ya, kita punya harta maka hendaknya kita tunaikan zakatnya. Dan yang terakhir,
hendaknya kita menunaikan zakat fitrah ya mendekati hari Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semuanya untuk zakat fitrah, untuk mensucikan orang-orang yang dia itu berpuasa. Itulah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, karena kita semuanya pasti akan meninggal dunia dan harta-harta kita pasti akan kita tinggalkan, ya. Maka hendaknya kita mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengabulkan puasa kita, menerima amal ibadah puasa kita, menerima salat kita, menerima qiyamul lail kita, dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.